Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari indirect inguinal hernia. Nah, di sini itu 5-month-old boy, yaitu seorang bayi laki-laki usia 5 bulan, right-sided scrotal enlargement, yaitu pembesaran skrotum sebelah kanan, present since birth, yaitu sudah ada sejak lahir. Kemudian juga enlargement increases when he cries or trying to pass a bowel movement, yaitu artinya pembesaran bertambah saat bayi menangis atau mengejan saat BAB. History yaitu riwayat, no trauma, tidak ada trauma, no infection, tidak ada infeksi, no apparent pain yaitu tidak tampak nyeri. No discoloration of the area yaitu tidak ada perubahan warna pada area tersebut. Ultrasound finding yaitu fluid collection around the right testis yaitu terdapat kumpulan cairan di sekitar testis kanan. The specific embryologic defect causing this condition can also directly lead to which of the following, yaitu defek embryologi spesifik yang menyebabkan kondisi ini juga dapat secara langsung menyebabkan kondisi berikut, yaitu A. Direct inguinal hernia, B. femoral hernia, C. hypospadia, D. indirect inguinal hernia, E. orchitis, F. testicular torsion. Baiklah, di post terlebih dahulu ya. Jawaban yang benar yaitu D. indirect inguinal hernia. Penjelasan kasusnya yaitu di sini yang dikonsep yaitu communicating hydrocele dan juga indirect inguinal hernia punya penyebab yang sama, yaitu di sini adalah prosesus vaginalis gagal menutup. Kalau salurannya tetap terbuka, yaitu yang turun cairan menyebabkan communicating hydrocele, yang turun usus atau organ perut yaitu namanya indirect inguinal hernia. Normalnya turun testis bagaimana, yaitu saat janin masih kecil testis berada di dalam perut, tepatnya di dalam retroperitoneal. Sebelum testis yaitu testis turun ke skrotum. Saat testis turun, ia membawa kantong kecil dari peritoneum yang disebut prosesus vaginalis. Setelah testis sampai di skrotum, normalnya prosesus vaginalis menutup, kemudian juga tidak ada hubungan antara rongga perut dan juga skrotum. Yang tersisa hanya tunika vaginalis, yaitu lapisan tipis di sekitar testis. Nah, dua itu kalau prosesus vaginalis gagal menutup, yaitu kalau prosesus vaginalis tetap terbuka, maka terbentuk saluran rongga perut, kemudian juga menuju ke kanalis inguinal sehingga ke skrotum. Nah, akibatnya isi dari rongga perut bisa turun ke skrotum. Kalau lubangnya kecil menyebabkan communicating hydrocele, jika lubangnya masih kecil biasanya yang bisa lewat hanya cairan, maka terjadi communicating hydrocele, artinya ada cairan di sekitar testis yang masih berhubungan dengan rongga perut. Ciri-cirinya adalah skrotum membesar, biasanya tidak nyeri, bisa membesar saat bayi menangis sehingga menyebabkan batuk, dan saat menangis, batuk dan juga mengejan. USG menunjukkan cairan di sekitar testis, transiluminasi positif sama dengan saat di sender skrotum tampak tembus cahaya. Kenapa membesar saat menangis atau mengejan? Yaitu karena tekanan dalam perut naik sehingga cairan terdorong turun ke skrotum. Nah, kemudian juga 4, yaitu kalau lubangnya besar menyebabkan indirect inguinal hernia. Jika lubangnya lebih besar, bukan hanya cairan yang bisa turun, tetapi juga usus atau organ tertentu, maka terjadi indirect inguinal hernia. Ciri-cirinya adalah sering pada anak-anak, bisa muncul sebagian menonjol di lipat paha atau skrotum, membesar saat menangis, batuk atau mengejan. Bila masuk melalui deep inguinal ring, letaknya lateral terhadap inferior epigastric vessel. Jadi indirect inguinal hernia sama dengan isi perut turun melalui jalur prosesus vaginalis yang gagal menutup. Kemudian juga cara membedakan hydrocele dan juga indirect hernia, yaitu communicating hydrocele yang turun itu cairan, penyebabnya adalah prosesus vaginalis gagal menutup. Indirect inguinal hernia yang turun adalah usus atau organ perut, penyebabnya adalah prosesus vaginalis gagal menutup. Jika keduanya berasal dari defek embriologis yang sama. 6. Kenapa bukan direct inguinal hernia? Direct inguinal hernia bukan karena prosesus vaginalis gagal menutup. Direct hernia terjadi karena dinding perut lemah, isi perut menonjol langsung melalui Hasselbalch triangle, biasanya pada orang dewasa atau lansia, letaknya medial terhadap inferior epigastric vessel. Hafalan yaitu direct sama dengan dinding perut lemah.
7. Kenapa bukan femoral hernia? Yaitu femoral hernia terjadi karena isi perut keluar melalui femoral canal, biasanya didapatkan atau acquired lebih sering pada wanita dewasa, bukan karena prosesus vaginalis. 8. Kenapa bukan hipospadia? Yaitu hipospadia terjadi karena gagal fusi urethral valve. Akibatnya lubang uretra berada di bagian bawah atau ventral penis, bukan berhubungan dengan prosesus vaginalis. 9. Kenapa bukan orkitis? Yaitu orkitis sama dengan radang testis. Penyebab klasik adalah mumps atau gondongan, infeksi menular seksual seperti chlamydia atau gonore pada remaja atau dewasa muda, E. coli pada usia lebih tua. Biasanya nyeri, bengkak, tanda infeksi. 10. Kenapa bukan testicular torsion? Yaitu testicular torsion sama dengan testis berputar pada spermatic cord. Ciri khas yaitu nyeri testis mendadak dan juga hebat, emergensi, bisa karena Bell Cluster deformity. Pada kasus ini, bayi tidak nyeri dan juga tidak ada perubahan warna, jadi bukan torsio. Mnemonik muda adalah paten prosesus vaginalis sama dengan pintu perut dan skrotum masih terbuka. Kalau lewat yaitu air atau cairan hidrokel usus yaitu indirect hernia. Kesimpulan super simpel yaitu bayi dengan skrotum membesar sejak lahir, membesar saat menangis atau mengejang, dan juga USG menunjukkan cairan di sekitar testis, paling sesuai dengan communicating hydrocele. Penyebabnya adalah prosesus vaginalis gagal menutup. Defek yang sama juga bisa langsung menyebabkan indirect inguinal hernia.